Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama gue Taufik Nubu. Dan ini adalah Samsung Galaxy A03s, satu buah handphone entry level keluaran Samsung yang bisa cukup mudah gue rekomendasikan ke orang-orang. Kenapa seperti itu? Karena menurut gue pribadi ya, di harga 1,8 juta kurang 1000 atau 1799, Samsung belum pernah semurah hati ini. Kita bakal bahas lengkapnya seperti apa. Tapi seperti biasa, sebelumnya gue akan bikin disclaimer dulu kalau Samsung memang memberikan gue handphone ini ya, Samsung Galaxy A03s ini. Tapi seperti biasa, mereka tidak punya kuasa apapun untuk mengatur opini, omongan gue. Dan ya, basically that was that. Langsung kita bahas handphonenya. Kita akan mulai ceritanya dari unboxing dulu seperti biasa. Kotak Samsung Galaxy A03s ini modelnya masih slide karena memang harganya yang masih 1 jutaan. Dan isi dalamnya ada garansi plus buku panduan, kabel USB Type-C, batok charger, dan juga SIM card ejector. Handphonenya sendiri seperti ini. Di bagian belakangnya ada 3 buah kamera dengan desain bodi belakang doff. Dan yang gue pegang ini berwarna hitam. Ada juga pilihan 2 warna lain semisal emang lo menginginkan. Ada warna biru dan juga ada warna putih. Samsung Galaxy A03s ini kalau kita inspeksi di bagian samping sebelah kanannya itu ada volume rocker dan juga tombol power yang sudah menyatu dengan fingerprint sensor. Di bagian bawah itu ada speaker, USB port, mic, dan juga headphone jack. Di bagian sebelah kiri handphone ada SIM card tray, dan by the way SIM card tray-nya sendiri ini sudah triple SIM card slot, dan di bagian atas hanya ada mic aja. Bagian depannya handphone ini menggunakan layar dengan ukuran 6,5 inci, panel TFT PLS ala Samsung dengan desain Infinity V Display. Pas pertama kali gue nyalain, Samsung Galaxy A03s yang gue pegang ini punya baterai tersisa 64%, internal space yang terpakai 15 GB-an, dan juga datang dengan One UI Core 3.1 dengan base Android 11. Spesifikasinya sendiri, Samsung Galaxy A03s ini menggunakan chipset MediaTek Helio P35, perpaduan RAM dan juga storage 464, layarnya 6,5 inci TFT PLS dengan resolusi HD+, baterai 5000 mAh, setup kamera belakang 3 buah, terdiri dari 13 megapiksel main kamera, 2 buah 2 megapiksel kamera yaitu makro dan juga depth sensor, plus kamera depan 5 megapiksel. Pas pertama kali gue megang Samsung Galaxy A03s ini, satu hal yang gue rasain memang adalah bodi yang cukup lebar dan juga bobotnya agak lumayan. Walaupun memang gue tetap akan mengapresiasi langkah Samsung membuat bagian belakang si Samsung Galaxy A03s ini punya semacam lengkungan lah di bodi belakangnya. Karena walaupun bisa gue bilang tidak bekerja dengan maksimal, setidaknya ada lengkungannya. Jadi dipegang begini rasanya masih lumayan enak. Tanpa lengkungan ini gue cukup yakin rasanya bakal lebih lebar lagi. Tentu dengan lebarnya fisik handphone ini, awal-awal penggunaan membuat gue harus beradaptasi gitu ya. Jadi nggak bisa tuh hanya full satu tangan, gue cenderung menggunakan handphone ini dengan 2 tangan. But as always, karena manusia adalah makhluk yang sangat pintar beradaptasi, hanya perlu waktu beberapa jam aja untuk gue terbiasa menggunakan si Samsung Galaxy A03s. Untuk fisik bodi belakangnya, Samsung Galaxy A03s ini mengandalkan bahan polikarbonat yang diberi tekstur. Dan juga ada sedikit permainan pantulan cahaya kalau handphone ini terkena sumber cahaya secara langsung. Dan handphone ini juga datang tanpa case bawaan ataupun anti gores. Jadi jangan lupa kalau lo emang pengen beli handphone ini, order barengan dengan case dan juga anti goresnya kalau memang lo merasa perlu atau lumayan sering jatuhin handphone seperti gue. Nah, untuk penggunaan sehari-hari, Samsung Galaxy A03s ini memang adalah satu buah handphone entry level. Jadi penggunaannya pun kita tidak bisa punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Tapi kalau penggunaan lo itu terbatas masih pada social media, terus juga messaging, kirim-kiriman WhatsApp atau email-emailan gitu ya. Samsung Galaxy A03s ini sebenarnya berjalan dengan cukup aman. Satu hal yang menjadi catatan adalah di saat gue coba main game. Nah, pas gue coba tes menggunakan Call of Duty Mobile, handphone ini emang terasa banget performanya agak nge-lag. Tapi mengingat chipsetnya dan juga skor Antutunya yang masih bermain di angka 100 ribuan, menurut gue hal ini jadi nggak aneh. Catatannya adalah kalau lo pengen memberikan handphone ini ke adik lo atau mungkin ke anak yang doyannya main game, saran gue coba dipikirkan lagi. Jangan sampai nanti lo malah ngeluh ke sellernya atau penjualnya, handphonenya nggak bisa dipakai main game nih gitu. Padahal memang peruntukannya handphone ini bukan untuk itu. Nah, untuk performa baterai, Samsung Galaxy A03s ini lumayan bikin bingung gitu ya. Di saat gue coba YouTubean nih menggunakan full brightness, koneksinya WiFi dengan resolusi 1080.
Samsung Galaxy A03s ini bisa menghabiskan daya sampai 19%. Dan itu hitungannya lumayan banyak ya, karena kan dia baterainya sendiri secara internal itu 5000 mAh. Lucunya adalah di saat gue hanya membiarkan dia dalam kondisi standby, selama 4 hari lebih, baterainya itu hanya menghabiskan daya sekitar 30%-an. Jadi pas gue coba cek, setelah 4 hari loh, nih ya, dia masih menyisakan daya 64% dalam kondisi standby. Jadi lumayan lucu nih. Gue akhirnya agak bingung mengklasifikasikan performa handphone ini baterainya seperti apa. Tapi ya, silakanlah lo yang menjawab. Menurut lo performa handphone ini baterainya seperti apa? Tulis di kolom komentar. Nah, dari sisi kamera, handphone ini termasuk handphone dengan performa kamera yang sudah bagus di kelasannya. Tapi seperti yang sudah kita ketahui ya, sebenarnya handphone di harga 1 jutaan sekarang ini biasanya punya performa yang lumayan bagus. Kita coba cek hasilnya sekarang. Kalau kita coba lihat beberapa contoh foto yang gue punya saat ini, hasilnya emang menarik ya. Beberapa foto itu terkesan punya dynamic range yang lumayan banget untuk handphone dengan harga 1,7 jutaan. Tentu ini pengambilan foto dengan kondisi yang ideal. Dan nggak bisa gue bilang sempurna juga, karena pada kondisi yang sama ada beberapa hasil foto yang malah bisa dibilang komputasinya kurang maksimal. Untuk kamera makronya sendiri, hasilnya bukan yang paling tajam, tapi masih aman untuk dipakai sehari-hari. Dan buat yang pengen menggunakan handphone ini untuk videoan, hasilnya berdasarkan pengalaman gue, itu terlihat cukup terbatas lagi-lagi di bagian dynamic range. Tapi tentu untuk sehari-hari aja, handphone ini sudah cukup. Dan untuk yang penasaran seperti apa hasil kamera depan Samsung Galaxy A03s, ini adalah contoh hasil kamera depannya menggunakan situasi yang well lighted karena emang ada lampu yang lumayan besar di area sana. Hasilnya seperti ini. Silahkan dicek suaranya seperti apa. Apakah ini adalah salah satu gambar yang memang menurut lo masih aman untuk lo gunakan sehari-hari atau mungkin untuk bikin konten? Jadi ya, sok monggo silahkan dinilai. Nah, overall kalau ditanya gitu ya, gimana Fik menurut lo tentang Samsung Galaxy A03s ini? Sebenarnya pemaparannya itu tadi panjang ya. Itu pemaparan pendapat gue. Cuman singkatnya gini, kalau lo mencari handphone 1 jutaan spesifikasi tinggi, jangan ke sini. Karena mainannya Samsung itu bukan di situ. Itu mainan brand yang sebelah. Tapi kalau lo mencari handphone yang harus Samsung di harga 1 jutaan, sebenarnya Samsung Galaxy A03s ini cukup mudah direkomendasikan. Karena di harga 1 jutaan Samsung belum pernah bermurah hati sebanyak handphone ini. Storage-nya hitungannya lumayan besar, terus juga RAM-nya gede, dan secara performa sehari-hari, selama bukan dipakai main game, hitungannya masih aman-aman aja. Itu dia pendapat gue tentang Samsung Galaxy A03s. Pendapat lo seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi secara sehat. Buat sekarang, Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.